Berikut prediksi soal PAS PKWU kelas 11 semester ganjil. Nomor 1. Cara pembenihan hanya dengan memasukkan ke dalam kolam khusus induk jantan dan betina tanpa perlakuan lain adalah karena tidak ada perlakuan lain, berarti ini pembenihan alami. Jawabannya A. Nomor 2. Berikut yang bukan termasuk ciri-ciri ikan piranha. Ikan piranha itu badannya tidak bisa besar, giginya tajam, bersifat pemangsa dan hidup bergerombol, tapi sisiknya tidak besar, jadi jawabannya yang C. 3. Jenis ikan konsumsi di bawah ini adalah ikan gurami, tapi guraminya yang jenis paris. Kalau jenis kapas itu warnanya tidak orange, tidak kekuning-kuningan. Jawabannya yang A. Kemudian, ini gambar ikan mas, udah jelas ya. Jadi jawabannya yang B. Nomor 5, di Sumatera dan Kalimantan ada nama ikan kalui. Ini merupakan sebutan dari ikan apa? Kalau di Jawa disebutnya ikan gurami, tapi di Kalimantan disebutnya kalui. Jawabannya C. Nomor 6, habitat yang kurang cocok untuk hidup ikan gurami adalah di sungai air deras. Dia tidak suka, sukanya di danau, tambak, rawa-rawa, kolam ikan alami. Kemudian nomor 7, berikut yang bukan ciri-ciri ikan gurami betina adalah yang bukan gurami betina, perutnya meruncing, ini yang jantan. Yang lainnya itu ciri-ciri gurami betina: dahi lebar, dahi lebih rata, dagu tidak tebal, ujung sirip ekor terlihat lebih rata, perut membundar. Jawabannya A. 8. Pembudidayaan ikan dengan cara menyuntik opaprim kepada ikan agar mempercepat kematangan telur dan sperma tanpa menjadikan ikan jantan sebagai donor. Nah, tadi kan yang alami hanya dipisahkan. Kalau yang disuntik opaprim tapi tidak dijadikan donor itu masuk semi buatan, yang B. Nah, kalau dijadikan donor itu pembenihan buatan, yang jantannya dibunuh dan diambil spermanya. 9. Ikan bawal termasuk salah satu menu diet yang tepat. Hal ini karena ikan bawal memiliki kandungan yang tidak mengandung atau lemaknya rendah. Ini jawabannya D. 10. Salah satu manfaat ikan bawal adalah membantu pertumbuhan otak manusia karena mengandung omega 3. Jawabannya A. 11. Berikut yang bukan negara pengimpor ikan patin dari Indonesia adalah negara Afrika. 12. Nama latin dari ikan lele adalah Clarias. Jawabannya E. 13. Ikan patin berasal dari sungai. Kalau Sumatera itu Arwana, Sungai Nil. Tidak ada Danube, itu ikan mas. Jawabannya Mekong, Sungai Mekong. E. 14. Berikut yang tidak termasuk dalam karakteristik ikan patin adalah ukuran kepala lebih kecil dibandingkan badannya, berkumis, bersisik ya, bersisik. Ikan patin tidak bersisik. C. Nama latin dari ikan mas adalah Cyprinus carpio. Ini jawabannya. Itu jawabannya yang A. Kalau Clarias tadi lele. Kalau Operonemus gurami ya gurami. Pangasius itu ikan patin. Lanjut. 16. Ikan mas berasal dari udah kebaca itu, di Sungai Danube, Eropa. Jenis ikan mas di bawah ini adalah ikan mas macam-macam. Yang ini disebut ikan mas punten. 18. Jenis ikan mas dari Tasik yang mudah bertelur adalah sinyonya. Perbedaan yang sangat signifikan antara ikan bawal dan ikan piranha adalah, yang bedanya apanya nih? Bedanya bentuk badannya. Kalau piranha kecil, bawal bisa besar. Bentuk kepalanya, piranha lebih besar, bawah lebih kecil. Warna kulitnya juga berbeda.
piranha lebih terang, bawal lebih redup. Matanya juga ada yang besar dan kecil. Nah, yang sangat signifikan yaitu sifat dan giginya. Sifatnya itu kalau piranha pemangsa, bawal tidak. Giginya piranha itu tajam. Kalau bawal giginya tidak tajam. Jawabannya E. 20. Bahan keramba jaring apung menggunakan apa nih jaring apung? Jaring apung itu digunakannya adalah polyethylene. Jawabannya D. Berikut yang bukan kekurangan kolam keramba jaring apung adalah kekurangannya, yang bukan kekurangannya. Bukan kekurangannya itu yaitu jawabannya E. Umur keramba sangat lama, lebih dari 5 tahun. Kalau yang lainnya kekurangannya. 22. Berikut yang merupakan bukan alat untuk membuat keramba jaring apung adalah, ini bedakan antara bahan dengan alatnya. Yang ditanya adalah bukan alat, berarti jaringnya, jaring itu bahannya, yang lainnya alatnya. 23. Yang berfungsi sebagai benda penahan keramba agar tidak terbawa arus adalah jangkar. Jawabannya B. 24. Keuntungan keramba jaring apung diantaranya adalah habitat ikan alami karena maksudnya habitatnya alami karena airnya dari alam dan mengandung oksigen banyak. Jadi jawabannya airnya berasal langsung dari danau atau sungai. Nah, ini alami. 25. Binatang yang sering merusak keramba biasanya kepiting, suka merobek nih. Jawabannya C. Ukuran kedalaman keramba yang terendam air dan yang di atas permukaan air adalah yang terendam airnya 1,7 meter dan yang di atas airnya 80 cm. Kemudian 27. Kolam ikan yang airnya berasal dari saluran irigasi yang terbuat dari tembok. Nah, kan ada yang terbuat dari tanah dan dari tembok. Kalau yang dari tanah disebut pengairan setengah teknis, kalau yang tembok pengairan teknis. 28. Yang dimaksud dengan kolam ikan ekstensif adalah kolam ikan yang seluruhan bagiannya terbuat dari tanah. Ekstensif. Kolam ikan dengan tata letak secara seri adalah seri, jadi posisinya dia seri, airnya mengalir dari kolam satu yang dibuat beberapa bagian, airnya mengalir dari satu kolam ke kolam lainnya sampai kolam terakhir. Nah, kalau paralel itu setiap kolam mempunyai saluran air dari irigasi. Kalau seri itu mengalir dari kolam satu ke kolam lain sampai yang terakhir. Jawabannya D. 30. Bagian kolam ikan yang berfungsi untuk membuang air berlebih atau mengganti air agar tetap bersih adalah saluran sirkulasi, seperti udara sirkulasi ya. Pergantian udara, ini pergantian air atau air berlebih dibuang. 31. Peralatan yang digunakan untuk membuat kolam ikan alami adalah, ini peralatan ya, ingat, untuk kolam alami ya berarti tidak ada semen, tidak ada pasir, tidak ada batu bata. Jawabannya yang C. Skop, cangkul, spirit level, dan golok. Golok untuk menghilangkan atau memotong akar-akar pohon jika ada di tanah. 32. Dalam penggalian tanah untuk kolam alami, tanah lapisan atas akan ditebar kembali di dasar kolam yang sudah jadi. Alasannya yang paling tepat karena itu mengandung unsur hara dan organisme yang bermanfaat. Jawabannya yang D. 33. Bahan yang digunakan untuk menetralisasi pH tanah dapat menggunakan, nah ini kalau kolam tanah, yaitu kapur tohor, supaya pH-nya netral. Berikut yang bukan kelebihan kolam ikan alami adalah yang bukan kelebihan kolam ikan alami. Lebih mudah mengatur debit air. Jadi tidak seperti itu ya, karena bisa jadi debit airnya jauh dari irigasi.
Kemudian kolam ikan yang dindingnya terbuat dari tembok beton, nah tadi kan yang terbuat dari tanah ekstensif, kalau yang dari beton disebut intensif. 36. Alat yang digunakan untuk mengukur kemiringan tanah. Nah tadi ada alatnya ya, yaitu spirit level yang C. 37. Fungsi pemberian pupuk urea atau TSP di dasar kolam alami adalah untuk apa? Untuk menyuburkan tanah dari bahan organisme bermanfaat sehingga menjadi makanan alami ikan. 38. Yang termasuk bahan untuk membuat kolam terpal adalah bahan nih, jangan alat ya. Bahan berarti bambu, kayu, terpal itu bahan. Kalau yang lainnya itu alat. Jawabannya C. 39. Pipa berbentuk siku yang digunakan untuk menyambung pipa paralon adalah keni. Jawabannya B. 40. Berikut yang bukan keunggulan kolam terpal adalah yang bukan ya. Usia kolam terpal 2 tahun. Ini kelemahan bukan keunggulan. Yang lainnya keunggulan. Jawabannya A. 41. Kolam terpal rawan bocor diantaranya karena hewan pengerat seperti tikus. Berikut tumbuhan yang bisa mengusir tikus. Yang bisa mengusir tikus yaitu pohon mint. Ada pohon mint, ada bawang, ada lavender gitu ya. Kita lanjut. 42. Berikut yang bukan termasuk kekurangan kolam terpal. Yang bukan kekurangan kolam terpal berarti kelebihan dong. Nah, berarti jawabannya ikan tidak bau tanah. Nah, ini kelebihan bukan kekurangan. Jawabannya D. 43. Manfaat merendam kolam terpal dengan air yang ditambahkan dengan daun ketapang atau daun pepaya selama seminggu adalah untuk menghilangkan bau dan racun. Jadi jawabannya sebagai sterilisasi dari kuman. Kemudian 44. Berikut yang bukan manfaat memasang pipa pembuangan sirkulasi adalah bukan manfaatnya, yaitu mudah dalam pengisian air kolam. Jadi bukan manfaatnya karena sirkulasi. Jadi yang lainnya itu manfaatnya. Kemudian 45. Berikut kolam ikan yang bukan digunakan untuk budidaya ikan konsumsi adalah akuarium. Yang lain bisa kolam beton, kolam alami, kolam terpal, jaring apung. 46. Berikut beberapa hama dan penyakit pada ikan. Ingat ya, ada hama, ada penyakit. Hama itu binatang yang menyerang ikan. Kalau penyakit itu ya penyakitnya seperti jamur, parasit. Penjawabannya apa pertanyaannya? Yang termasuk penyakit. Nah, ini penyakit bukan hama. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang bukan binatang yang memangsa. Apa tuh? Jamur, mikrobakterium, Aeromonas hydrophilia. Jadi 1, 2, 3. Jawabannya A. 47. Ciri bibit ikan yang baik adalah D. Anggota tubuh lengkap, tidak cacat dan aktif bergerak. 48. Manfaat ikan patin yang antaranya adalah membantu pertumbuhan janin dan meningkatkan kecerdasan. Ini jawabannya adalah B. 49. Berikut yang tidak termasuk jenis pakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ikan adalah yang bukan ya. Jawabannya Jawabannya E. Pelet yang murah. Ini biasanya kandungan gizinya kecil. Terakhir, berikut yang tidak termasuk upaya dalam menjaga kualitas air kolam adalah, nah ini yang tidak termasuk, yaitu memberikan pakan ikan sesering mungkin agar ikan tumbuh lebih cepat. Justru akhirnya nanti kelebihan pakan menjadi penyakit. Ini jawabannya A. Demikianlah prediksi soal PKWU untuk PAS ganjil. Semoga bermanfaat.